Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf Bu. Saya udah sampai Rawakalang, hampir sampai Rawakalang, pokoknya jalan ditutup Bu. Saya balik ke Parung, mohon maaf banget. Mudah-mudahan bisa kok selesai. Jadi ini dari ayat 61 sampai 81 ya Bu ya, 82 ya. Oke, dari ayat tadi 61 atau 62 mulainya? 62 ya, sampai 82, berarti 20 ayat. Insya Allah selesai. Kita perhatikan tanda baca dulu ya Bu, idghamnya, apa sih, makhrajnya, tahsinnya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal apa? Bagus, gunah. Di atas nun ada tasydid, dibaca dengan lagu disebut gunah. Innal ladzina amanu walladzina haduwan apa? Gunah sama ya. Wan nasara wasabiina man. Bagus, pinter. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Apa Bu? Ikhfa, pinter. Salihan falahum ajruhum bagus rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati. Idgham bi gunah. Ada tanwin ya, ada apa? Kasratain ketemu waw, ada itunya tasydidnya, dibaca dengan lagu disebut gunah. Idgham bi gunah bi quwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Silakan baca artinya Bu. Satu-satu ya Bu. Dari 62. Ayo silakan. Ya. Ya. Bagus, lanjut. Ya. Ya, gantian Bu. Ya, silahkan lanjutkan. Itu tadi udah dibaca, lanjut Bu. Lanjut aja, lanjut, enggak apa-apa. Kemudian setelah itu kamu bertani, maka sekiranya berikan karena kami Allah dan rahmatnya padamu. Ya. Berarti kamu termasuk orang yang rugi. Ya, gantian Ibu, silahkan. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Ya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ya, gantian, silahkan. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu. Ya. Dan bagi mereka yang datang kemudian serta
Bagus, lanjut. Ya. Ya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang dibutuhkan kepadamu. Ya, lanjut silahkan. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Terus lanjut. 70. Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak putar untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka tidak melaksanakan perintah itu. Lanjut. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh. Allah melimpahkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. 3 ayat ya Bu. Tinggal 3 orang. 75 lanjut Bu. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, Ya. sehingga hatimu seperti batu, Ya. bahkan lebih keras. Ya. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Betul. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Iya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Iya. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Betul. Satu lagi Bu. Udah 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, Ya. lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Iya, silahkan Ibu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada usamanya, mereka bertanya, apakah akan kami ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, Iya. sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Iya. Tidakkah kamu mengerti? Iya. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan Ya. dan apa yang mereka nyatakan? Betul. Dan di antara mereka ada yang bertahu tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menyembelih. Iya, silahkan. Satu terakhir 3 ya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Betul. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Satu lagi. Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Bagus. Mereka kekal di dalam. Iya.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, inna itu artinya sesungguhnya, alladzina orang-orang yang beriman, orang-orang yang, ya Bu ya, alladzina itu nggak bisa berubah dia, artinya adalah orang-orang yang. Tapi kalau cuma alladzi doang itu artinya yang. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, yang beriman, walladzina, dan orang-orang yang hadu. Hadu itu Yahudi Bu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina, dan orang-orang sabiin. Ibu tahu sabiin? Sabiin itu yang menyembah bintang, bulan, itu sabiin. Zaman dulu ada yang seperti itu. Wasabiin man amana billah, tapi kalau mereka kemudian beriman kepada Allah, tadinya mereka Yahudi, tadinya mereka Nasrani, tadinya mereka sabiin. Man amana billah, kemudian mereka beriman, wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan mengerjakan amal kebaikan, amal soleh, falahum ajruhum, maka untuk mereka balasannya, balasan bagi mereka, ajruhum itu balasan, ajruhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, ya, di sisi Tuhan mereka, mereka tidak merasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ibu, siapapun kalau dia beriman, walaupun dia tadinya mungkin Nasrani, mungkin Yahudi, mungkin Sabiin, tapi ketika dia sudah beriman, maka tidak ada rasa takut, tidak pula bersedih hati. Contoh yang jelas, saudara-saudara kita di Palestina, tiap hari dibombardir, tiap hari yang mati puluhan, tapi mereka tidak ada rasa takut. Sampai Israel bingung, Bu, gimana ini menghabisi rakyat Palestina. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gentar. Kenapa? Kalaupun dia mati, dia yakin dia matinya mati syahid. Jadi ya kalau mereka mengungsi, itu kewajiban. Orang harus menjaga diri, Bu. Jangan mentang-mentang perang, mau ditembak, nih tembak aja saya, nggak boleh. Itu namanya bunuh diri. Tapi kalau dia sudah mengungsi, dia sudah berusaha lari, tapi bom menimpa dia, nah itu dia mati syahid. Ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa id, dan ketika akhadna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian dengan kalian, dengan kamu, wa rafa'na, dan kami angkat, fawqakumut tur, kami angkat gunung Tursina di atas kepalamu. Khudhu ma atainakum biquwwah, ya. Seraya Allah berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Wadhkuru, dan ingatlah, ma fihi, apa di dalamnya, la'allakum tattaqun, apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu, kami angkat gunung Sinai di atas kepalamu. Siapa nih, Bu? Yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah kepada siapa? Kepada Bani Israel, ya Bu ya. Kan tadi ceritanya kan cerita Bani Israel kan, cerita Nabi. Ya, ini masih cerita Bani Israel. Siapa saja di antara mereka yang mengambil janji dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Ya. Apa yang diberikan Allah kepada Bani Israel, Bu? Kepada Musa dan kaumnya apa? Ini mereka kan mengambil perjanjian di Bukit Tursina. Musa disuruh menghadap Allah ke Bukit Tursina.
Ya. Jadi kenapa Musa harus ke sana? Karena Musa akan diberi kitab. Kitab apa namanya? Kitab Taurat, ya. Jadi di sini yang dimaksud Allah adalah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Artinya pelajari kitab Taurat itu. Apa isinya? Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi sama Bu dengan kita diberikan Al-Quran. Tapi kepada umat Nabi Musa, kepada Bani Israel diberikan Taurat. Apa isi Taurat itu? Sama dengan Al-Quran tapi lebih lengkap lagi Al-Quran. Taurat itu juga menjadi kitab bagi orang-orang Nasrani. Kan Bani Israel itu di atas Nasrani ya Bu. Yahudi dulu kan, baru umatnya Musa dulu, Bani Israel diberikan kitab di Bukit Tursina sama Allah. Nanti penjelasannya ada di surah Al-A'raf nih Bu. Tapi ini garis besarnya aja. Jadi mereka diberikan kitab Taurat. Setelah 40 hari 40 malam berada di Bukit Tursina, Musa membawa 70 orang muridnya. Dan di sana diberikan kitab Taurat. Maka kata Allah, pegang teguh kitab ini dan apa yang ada di dalamnya. Ya, agar kamu bertakwa. Sama Bu. Kepada umat Muhammad diberikan Al-Quran. Agar kenapa? Agar bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Agar kita bertakwa. Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui apa maksudnya, apa artinya. Dzalikal kitabu, inilah kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quran yang diberikan kepada umatnya Muhammad. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah menurunkan Taurat, menurunkan Al-Quran adalah agar orang-orang pada waktu itu, pada waktu Musa, dia mempelajari Taurat dan dia harus bertakwa. Ketika Musa sudah enggak ada sama, akhirnya turun Isa, turun Isa karena turun Zabur dulu, turun Daud ya Bu. Musa ke-15, Daud itu ke-17 ya Bu. Kepada Daud diberikan Zabur. Apa beda Zabur dengan Taurat? Taurat berisi hukum-hukum Allah seperti Al-Quran. Tapi kalau Zabur berisi puji-pujian kepada Allah. Bedanya. Makanya untuk umat Nasrani yang dipakai dua. Taurat dan Injil, tidak Zabur. Karena Zabur itu puji-pujian, itu tidak ada juga di Taurat. Jadi puji-pujian kepada Allah kayak kita misalnya wiritan gitu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wah itu puji-pujian seperti itu. Kemudian setelah Isa itu datang, Allah memberikan Injil. Injil dalam umat Nasrani, oleh umat Nasrani dikatakan perjanjian baru. Taurat juga dipegang oleh orang Nasrani dengan nama perjanjian lama. Ya. Apa isi Taurat? Isi Taurat cuma 5 bab, Bu. Pertama, bab kejadian seluruh alam. Seluruh manusia, itu pertama. Ya. Bab kedua, raja-raja. Dari awal, dari Nabi Adam, terus kisah para rasul itu. Sampai ada yang menjadi raja seperti Sulaiman apa kan? Nantinya menjadi raja kan? Kemudian bab ketiga imamat, imam yang harus dia ikuti, yaitu rasul yang harus dia ikuti. Keempat, keturunan mereka. Kelima apa Bu? Kelima adalah ulangan. Keempat, bab keempat itu bilangan. Bilangan itu apa? Bilangan itu anak keturunan mereka. Seperti mohon maaf, Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub punya anak 12. Ada Simeon, ada Gideon, ada Naftali, ada Asar, ada Benyamin dan Yusuf. Nah, yang disebut Israel itu siapa Bu?
Yang disebut Israel itu adalah Yakub. Ibu bisa buka surah Maryam, surah ke-19, ayatnya 58. Surah ke-19 ayatnya 58. Surah Maryam. Baca, yang sudah ketemu baca ya. Silakan. Betul. Iya. Bersama Nuh, Israel dalam kurung Yakub. Ya. Nah, mereka tunduk sujud, mereka tersungkur sujud dan menangis. Siapa mereka? Itulah hamba-hamba Allah. Yakub dan anak-anaknya pada ketika itu, ya. Belum ada Musa. Ya. Kenapa? Yakub ini, Bu, artinya Israel itu adalah hamba Allah yang soleh. Isra itu hamba Allah, Il itu Tuhan. Isra itu hamba, Il itu Tuhan. Jadi hamba Tuhan, hamba Allah yang soleh, itu Israel. Kalau di dalam Islam, Abdullah, hamba Allah yang saleh. Nah, Israel ini Yakub. Yakub ini punya anak 12. Nah, anak-anak Yakub, anak cucu Yakub itu disebut Bani Israel. Bani itu kan anak, Bu. Dulu kan ada nama Farid Harja gitu kan, Bani apa gitu kan. Nah, itu Bani itu artinya anak, keturunan. Jadi keturunan Yakub disebut Bani Israel. Jelas, Ibu? Yang disebut Israel adalah Yakub, yang disebut Bani Israel adalah keturunan dari Yakub. Ya. Tadi saya bilang bahwa Taurat itu isinya adalah hukum-hukum yang harus dijalankan oleh mereka. Ya, seperti kita orang Islam menjalankan Al-Qur'an. Dulu Bani Israel dia punya hukum, dia punya kitab namanya Taurat. Ibu tahu, isinya itu hampir sama dengan Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an lebih lengkap. Saya ambil contoh surah Al-Maidah ayat 45. Silakan. Al-Maidah itu surah ke-4 ya, Bu. Ke-5 ya. Surah ke-5. Al-Maidah ayatnya 45. Ya, coba baca. Ya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Iya. Betul. Ada kisahnya. Iya. Nah. Nah, itu kisos di dalam Taurat buat Bani Israel. Kalau dia membunuh, dia harus dibunuh. Kalau dia membuat orang cilaka, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, gigi pun ada, bahkan luka-luka apapun itu ada balasannya. Misalnya berantem dua orang, satu orang itu matanya rusak misalnya ya, buta, atau yang bikin buta itu juga harus dibikin buta. Misalnya dia satu orang diputus kupingnya, harus dibalas seperti itu. Bahkan luka-luka juga ada balasannya. Itu Taurat, lebih keras dari, coba Ibu baca di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 178. Kita mengenal kisos. Silahkan baca. Kisos. Iya. 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 Betul.
Ya. Ya. Nah, ya. Kan kalau di dalam Taurat, kami telah menetapkan bagi Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Sama kan di Al-Quran 178, hukum kisos, ya. Berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka. Hamba sahaya dengan hamba sahaya. Kalau perempuan dengan perempuan. Yang dibunuh perempuan, yang nanti dibalasnya juga yang harus mati perempuan. Hampir sama kan Bu? Cuma kalau Taurat lebih lebih detail. Kalau kita kan gigi copot nggak diperhitungkan. Pokoknya pembunuhan aja yang diperhitungkan. Artinya Bu, apapun yang diturunkan Allah dari langit itu semua intinya sama. Hanya sesuai keadaan pada waktu itu. Pada waktu itu umat Musa kalau mau bertobat dia harus bunuh diri. Kalau umat Muhammad tidak boleh bunuh diri. Nggak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, ya. Jadi Al-Quran ini lebih lengkap membimbing umat Muhammad untuk berada pada jalan Allah. Dulu Taurat juga membimbing umat Nabi Musa untuk berada pada jalannya Allah. Ya. Jadi oke, sekarang kita balik pada Al-Baqarah yang kita baca tadi. Nanti kita akan banyak tahu Bu, insya Allah. Ya, ayat berapa sekarang? Ingatlah kita ya, 64 ya. Oke. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Ya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Hari Sabat itu apa Bu? Hari Sabat itu hari Sabtu. Hari ke-7. Isnain, hari Senin. Pertama Ahad, hari Minggu. Kedua Isnain. Ketiga Salasa. Salasa itu artinya 3 Bu, Isnain itu artinya 2. Keempat Arba'ah, Rabu kita bilangnya. Jamaknya itu Rabu. Artinya hari keempat. Kelima Khamis, Khamsah. Kan kalau bahasa Arab kan Wahid, Isnin, Salasah, Arba'ah, Khamsah, Sittah. Kan gitu. Jadi kalau Khamis itu hari kelima. Khamsah. Kemudian Jum'ah, dia istimewa. Jum'ah itu, Masya Allah. Jum'ah itu hari berkumpulnya manusia sama dengan hari raya. Ya Bu ya. Makanya istimewa. Islam mempunyai satu hari istimewa, yaitu hari Jumat. Kenapa Bu? Insya Allah doa pada hari itu lebih makbul. Doa pada malam Jumat itu lebih makbul dibanding malam-malam biasa. Di hari Jumat juga gitu. Makanya pada hari Jumat di waktu asar menjelang maghrib itu diminta oleh Allah, oleh Nabi untuk banyak bersalawat kepadanya. Insya Allah ibu akan mendapat syafaat yang luar biasa dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada waktu-waktu tertentu, itulah ya kalau kita harus belajar. Itulah Bu, makanya kata Allah, orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi dari orang biasa. Kenapa? Karena dia mengetahui kalau di daerah Arab dan Madinah itu disebut haramain. 2 daerah yang diharamkan doa itu ditolak. Doa pasti dikabulkan. Jadi antara Makkah dan Madinah, sepanjang Makkah dan Madinah tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan syarat yang berdoa itu tulus dan hatinya suci. Hatinya tidak pendendam, tidak pendengki, tidak hasad dan sebagainya. Haram bagi Allah tidak mengabulkan doanya.
Nah, kalau di negara lain yang tidak ada masjid kayak Masjidil Haram dan Nabawi, bagaimana? Banyak waktu-waktu yang diberikan Allah di mana doa akan dikabulkan. Satu, berdoa di antara azan dan qomat. Bu, kalau ibu mendengar azan, kalau orang-orang yang soleh, benar-benar soleh ya bu, mungkin kita belum bisa. Dia kan begitu mendengar azan udah langsung siap di masjid, kalau laki-laki ya berjamaah. Kalau yang perempuan udah siap di tempat sholatnya, dia duduk, dia tunggu, nanti begitu orang qomat. Nah, di antara azan dan qomat, habis azan itu masuk doa. Kita berdoa, apa yang kita mau? Gak lama kan qomat, insya Allah dikabulkan. Doa pada sepertiga malam, yaitu kalau kita bangun tahajud atau sholat witir ya. Kemudian doa pada hari Jumat ketika imam hendak naik ke mihrabnya, hendak naik ke mimbar. Di situ kita berdoa, itu juga doa yang makbul. Terus apa lagi bu? Doa di waktu sujud. Banyak waktu-waktu yang makbul. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Waktu sujud apa yang ibu mau? Ibu mau misalnya suami ibu menjadi orang yang soleh, menjadi imam yang baik, murah rezekinya. Kalau berdoa jangan panjang-panjang, singkat tapi padat. Misalnya gini, ya Allah berikan kami anak, cucu suami dan anak-anak kami kesehatan lahir batin untuk taat beribadah. Terus apa? Yang kedua, ya Allah berikan kepada kami kehidupan yang berkah dan rizki yang berkah. Ketiga, ya Allah matikan kami husnul khatimah. Apa sih bu yang diharap dari hidup? Kan yang diharap rizki, mati yang diharap husnul khatimah. Hidup yang kita minta adalah sehat bu. Sekarang duit ibu 1 miliar tapi ibu lumpuh, ibu gak bisa ngapa-ngapain, stroke. Buat apa? Pertama yang kita minta adalah sehat. Untuk apa? Untuk taat beribadah kepada Allah. Gitu bu ya. Jadi gak usah doa panjang-panjang kita kagak ngerti. Saya bingung kadang orang baca doa panjang padahal dia sendiri gak ngerti tuh yang dia baca bu. Ya udah, doa pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau doa boleh. Mau pakai bahasa Padang, kalau orang Padang berdoa dengan bahasa Padang boleh. Doa pakai bahasa ibu, artinya bahasa sendiri. Kalau di orang Sunda mungkin ya Gusti Allah kan gitu ya. Nah, pokoknya dia boleh kalau berdoa. Yang nggak boleh dirobah-robah itu adalah bacaan sholat. Makanya ketika sholat, ketika sujud, ibu boleh berdoa. Tapi di dalam hati nggak boleh diucap. Kalau diucap itu udah merubah bacaan sholat. Ya dalam hati, misalnya ibu lagi suami ibu misalnya lagi sakit atau lagi bagi, ya Allah sembuhkan suamiku. Tapi dalam hati ya bu ya, berikan kesehatan agar ia tetap bisa beribadah dengan baik. Udah. Nah, terus kan sujud 2 kali. Yang kedua minta buat keluarga bahagia. Kalau ibu sholat malam juga Allah sujudnya banyak banget tuh bu. Kalau ibu lakukan 8 tahajud 3 witir kan 11 kali 2 22. Banyak banget yang minta. Masa iya sih masih kurang ya? Nah, cuma hati ibu harus bersih. Sholat harus ikhlas dan bukan untuk dilihat orang. Khusus untuk tahajud tidak boleh kita sholat itu cerita-cerita. Gue semalam bangun jam sekian ya, enggak usah. Pokoknya dan dia tidak membangunkan orang lain untuk tahajud. Ya. Bu, Nabi sholat tahajud. Aisyah lagi tidur, digeser kaki Aisyah karena rumah Nabi sempit, Bu. Dia sholat di samping Aisyah tidur. Apa Aisyah dibangunkan? Enggak. Kalau dia bangun sendiri silakan. Kenapa? Karena sunnah. Pertama karena sunnah, kedua kalau seorang wanita bu, nah inilah enaknya jadi perempuan, tapi perempuan beriman ya bu ya. Dia sholat wajibnya benar, nggak ada salah. Dia puasa wajibnya benar, tidak ada salah.
Terus kalau dia mampu, dia berzakat, dia berhaji, semua dilakukan dengan benar. Kalaupun dia tidak melakukan sholat sunnah, apa kata Allah? Dia boleh masuk surga lewat pintu mana aja. Tuh, hebatnya kalau perempuan beriman. Cuma kita tanya diri kita udah beriman bener apa enggak gitu kan ya. Ngaku sih beriman ya. Baru ngedenger omongan sedikit aja udah marah, disamperin orang gitu kan. Lu ngomong apa lu tadi? Bu, ibu tahu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua. Dia punya khadam. Khadam itu asistennya ya, bisa asisten rumah tangga, bisa asisten untuk ngelayanin dia misalnya berkuda, bapak bersihin unta dan sebagainya. Pokoknya dia punya khadam. Khadamnya pergi ke pasar, orang itu lagi menceritakan Abu Bakar. Kalau menceritakan bukan menceritakan yang bagus nih Bu, menceritakan jelek, oh, Abu Bakar begini. Kan namanya dia kerja sama Abu Bakar kan dia kesel ya. Sampai rumah dia bilang sama ya Abu Bakri, tadi di pasar orang bilang begini. Didengerin sama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar menjawab, kurang ajar itu, ntar saya samperin ke pasar. Enggak. Dia masuk ke kamarnya, dia bungkus kado, dia bilang sama khadamnya, ini kasih ke orang yang tadi ceritain saya. Khadamnya bingung Bu. Lah diceritain orang malah orang dikasih kado. Tahu gitu gue ceritain aja ya, gue dapet kado. Kenapa Abu Bakar ngasih begitu? Karena orang itu sedang mentransfer pahalanya kepada Abu Bakar dan dosa Abu Bakar diambil sama dia. Kan begitu Bu, makanya ibu jangan suka nyeritain orang. Makanya jangan suka gibah, itu kan katanya gibah ya. Kenapa? Kalau ibu melakukan gibah, dosa ibu bertambah. Karena dosa orang yang ibu gibahin itu, dosa orang yang ibu ceritain itu, keambil sama ibu, pahala ibu diambil sama orang itu. Ditukar sama Allah. Nanti Bu, di padang mahsyar, ada seorang orang alim. Kalau kita bilang orang alim, kita lihat dia sholat apa. Terus tahu-tahu dia masuk neraka. Dia protes sama Allah. Wahai Tuhanku, aku sholat, aku puasa. Oh iya, dipanggil orang-orang yang dulu disakiti oleh dia. Silakan, Bapak mau ngomong apa? Nah, orang ini dulu waktu di dunia dia pernah ngata-ngatain saya begini. Yang satu bilang orang ini pernah menendang saya misalnya, pernah memukul perut saya. Catatannya ada Bu, enggak ada semua itu ada catatan. Ada malaikat yang mencatat. Oke, Ibu baca surah Al-Kahfi ayat 49. Kahfi itu surah ke-18 ya Bu. Silakan. Ayatnya 49 yang udah ketemu langsung baca biar cepet. Ayat 49 siapa aja Bu? Betul? Betul. Iya. Nah, nggak ada yang ketinggalan. Iya. Wa wudi'al kitaba fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab. Maka diletakkan kitabnya di depan kita Bu. Jadi kita seperti melihat monitor. Di situ tertulis Bu. Hari ini apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 16 Desember. Bu AA terlambat datang ngajar. Ada Bu. Makanya jangan dipikir saya sengaja Bu terlambat. Saya juga takut tanggung jawab saya pada Allah. Nah, ibu yang beruntung. Ibu tercatat. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hakim. Sabar menunggu Ibu AA yang belum datang. Ibu mendapat pahala. Luar biasa Bu. Jadi semua itu tercatat. Dan kita lihat sendiri. Monitor itu diletakkan di depan kita oleh Allah. Kita bisa baca sendiri apa yang terjadi pada diri kita.
Apa yang kita perbuat dari hari ke hari. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Wahai Tuhan kami, mereka berteriak, ya Tuhan kami, kitab apa ini? Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughayyiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang tertinggal. Dalam catatan itu tidak ada yang tertinggal, baik yang besar maupun yang kecil. Semua tercatat. Misalnya nih, yang besar nih, ibu marah-marah misalnya di rumah. Entah sama suami, entah sama anak. Udah, ibu datang deh tuh ke majelis taklim. Kalau yang kecil, ibu nggak ngatain. Tapi ibu misalnya melihat Bu AA pakai baju. Ibu AA bajunya merah, kerudungnya hijau. Kayak burung betet gitu kan ya. Dalam hati. Tapi dalam hati, Bu AA nggak tahu ibu ceritain. Ibu apa dalam hati dicela gitu, nggak tahu. Tapi Allah tahu. Nah semua itu ada di catatan itu. Makanya jangan sembarangan. Udahlah kita berbuat baik aja. Kalau ada orang pakai baju nggak pantas, kalau ibu mau tegur, ibu samperin orang itu, ibu rangkul. Tumben ibu pakai baju begitu, biasanya neces gitu. Tapi berdua aja, jangan di depan banyak orang. Gitu ya Bu ya. Jadi hati-hati loh. Apapun yang kita lakukan, yang besar atau yang kecil, semua tercatat lagi. La yughayyiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kecuali semua tertulis rapi, tercatat rapi. Wa wajidu ma'amilu hadiro, semua dihadirkan, semua diperlihatkan. Yang kita perbuat itu diperlihatkan oleh Allah. Hadiro, nah, terus Allah tidak menzalimi siapapun di antara hamba-hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi. Allah tidak berbuat zalim terhadap siapapun. Karena semua ada catatannya. Terus habis catatan apa? Ada timbangan, Bu. Timbangan perbuatan baik ibu kalau banyak ya beratnya ke kanan. Kalau perbuatan jeleknya yang banyak, beratnya ke kiri. Jadi nggak bisa kita protes sama Allah. Apa yang kita lakukan semua tercatat rapi ya. Makanya hati-hati, pokoknya kita niatkan. Ibu tahu orang berniat berbuat baik, belum menjalankan, pahalanya 1. Tapi kalau udah dijalankan, pahalanya bisa 10, 100, sampai 700, sampai tak terhingga. Makanya selalu aja di dalam hati itu kita niatkan baik selalu. Paling tidak ada pahala 1. Kalau kita belum sempat ngerjain, karena satu dan lain hal, tetap pahala itu ada 1. Tapi kalau perbuatan jahat enggak, Bu. Kalau baru niat enggak dicatat sama Allah. Nanti kalau udah dilakukan, nah itu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kebaikan belum dilakukan udah dicatat sebagai pahala 1. Tapi kalau kejahatan, ibu baru niat, enggak dicatat. Jadi kalau ibu enggak melakukan, enggak. Ya, makanya disebutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jelas kan? Kenapa sih sifat Allah Asmaul Husna yang pertama kok Ar-Rahman, Ar-Rahim? Itulah Allah. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau ibu berbuat baik, pahala paling sedikit 10 ibu dapatkan. 10. Tapi kalau ibu berbuat jahat cuma 1, sesuai kejahatannya. Ibu nggak percaya? Coba lihat surah Al-An'am ayat 160. Surah ke-6 ayatnya 160. Yang udah ketemu langsung baca ya. Surah ke-6 Bu, ayatnya 160. Nah, oke. Seimbang Bu, nggak dilebihin. Ya, tahu Ibu. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kebenaran kita ini dulunya kagak sholat, atau sholatnya belum bener ya, masih entar sholat, entar enggak, atau sering pokoknya sering nunda-nunda gitu. Nah bertobatlah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Maha Penerima Tobat. Rabbana
sami'na wa ata'na gitu kan. Ya Allah, aku dengar dan aku taat. Terus ada Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wahai Tuhan kami, taqabbal minna, kabulkan permohonanku. Innaka sami'ud du'a, engkau penerima doa. Engkau maha mendengar doa. Jadi jangan sebanyak apapun dosa kita, selagi nafas masih ada, selagi nafas belum sampai ke tenggorokan, masih diterima taubat kita. Tapi kalau udah ba'idha balagatil khulqum di surah Al-Waqiah itu kan, wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubsirun. Dan apabila nyawa kamu sudah sampai di lak-lakan, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Ya, Ibu, kapan aja kita berbuat salah, cepatlah beristighfar. Kalau terhadap manusia, cepatlah kita meminta maaf. Agar jangan memberatkan hidup kita, ya Bu ya. Bu, di dunia Ibu bisa alasan, enggak, gue enggak, kan yang tahu Allah. Ntar kalau di dalam kubur emang Ibu bisa begitu? Enggak, Munkar Nakir udah datang aja itu. Enggak ada yang nolongin kita kecuali amal soleh kita. Karena itu kita selalu membaca surah Al-Mulk, biar kita terbebas dari siksa kubur. Ya, jadi apa yang saya ajarkan adalah untuk kebaikan Ibu semua. Oke, kita lanjut 66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi ya Bu, orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu belum selesai. Sabtu itu hari ke-7, Sabat disebutkan. Sabat itu hari ke-7, kan Ahad, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah. Nah, itu ya hari ke-7. Dulu Bani Israel pergi ibadahnya itu pada hari Sabtu. Kalau orang Islam kan berjamaahnya Al-Jum'ah, ada surah Al-Jum'ah ya. Surah 62 itu namanya Al-Jum'ah. Bu, kalau orang Nasrani dia kan hari Ahad, hari Minggu. Ya, kita nggak kenal hari Minggu Bu. Kita kenalnya hari Ahad pertama, Wahid. Satu, hari ke-1. Kenapa kita menyebut Minggu? Dulu di zaman penjajah Belanda ada nama pendeta Domingu namanya. Orang Indonesia susah nyebut Domingu, Minggu disebutnya. Dan mereka pergi ke gerejanya kan hari itu, hari Minggu. Jadi mereka menyebutnya Minggu. Yang benar adalah hari Ahad. Ahad 1 pertama. Nah, mereka pergi ke gereja kalau Bani Israel itu tiap hari Sabtu. Hari Sabat, kebetulan Allah menguji mereka. Jadi pada hari Sabtu itu, ikan-ikan itu, mereka kan tinggal di pantai ya, umumnya orang Bani Israel pada waktu itu. Dia melihat ikan itu pada, kayaknya enak tuh, ditangkap pakai tangan aja juga kena. Cobaan. Tapi mereka harus ke ke gereja ya, kalau orang Kristen. Di Cawang Bu ada gereja hari ke-7, itu punya orang Yahudi. Ada di Cawang Bu, sebelah kiri. Gereja hari ke-7. Advent bukan gereja, maaf. Advent hari ke-7. Ada tuh di Cawang. Itu punya Yahudi. Mereka beribadahnya tiap hari Sabtu. Enak ya Bu belajar sama Bu A. Pinter deh Ibu nanti insya Allah. Insya Allah ya Bu. Tapi yang jelas hari ini Ibu udah mendapat pahala. Mudah-mudahan saya nggak dapat dosa orang jalanannya yang macet. Ya, jadi ingat itu Ibu bahwa Nasrani, Yahudi, dan Islam itu kitabnya sama-sama dari langit, dari Allah. Cuma tadi Ibu kan baca ya ayat 79, ntar kita ketemu. Sekarang kita lain dulu ya. Nanti ada 479 Ibu tahu. Kenapa itu? Sekarang 67. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu
agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ini nama Quran ini Al-Baqarah, artinya sapi betina. Nah, di sini kita ketemu ayat mengenai sapi betina itu. Allah memerintahkan Musa kepada umatnya untuk menyembelih sapi betina. Tapi Allah enggak menyuruh, Bu, sapi yang tua, yang muda, yang warna hitam, putih. Enggak, dia cuma menyuruh sembelih sapi betina. Nah, ini kekonyolan orang Yahudi. Maunya ngeyel aja. Dia nanya sama Musa, kamu ingin memperolok-olokan saya? Kata Musa, saya tidak akan melakukan itu. Aku berlindung kepada Allah daripada melakukan hal yang bodoh itu. Dia tanya, Bu, terus sapinya yang begini, coba tanya sama Tuhanmu. Sapinya yang bagaimana? Kan jadi susah akhirnya. Kata Allah, sapinya tidak muda, tidak tua. Harus pertengahan. Udah ketemu begitu, dia nanya lagi sama Musa. Coba tanya lagi sama Tuhanmu. Sapi itu warnanya apa? Akhirnya Musa bertanya lagi pada Tuhannya. Kata, kan jadi makin susah. Sapi itu warnanya kuning keemasan, nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada bintik putihnya sedikit pun, nggak boleh ada garis hitamnya sedikit pun, nggak boleh. Pokoknya kuning mulus, kan jadi susah. Masih nanya lagi, coba deh. Dan ingatlah yang udah ya. Mereka berkata, mohonkanlah udah. Nah, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang yang memandangnya. Masih dia tanya lagi, Bu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kami tentang sapi betina itu. Maka Musa menjawab. Apa kata Musa? Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai membajak sawah, tidak pula untuk mengairi tanaman. Kan susah ya, Bu ya. Sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan sapi yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya. Nyaris mereka nggak ketemu sama sapi itu. Dicari-cari susah sendiri. Makanya kalau ada perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah dan aku jalankan. Jangan banyak tanya, malah susah sendiri. Kalau tadi dia nggak banyak tanya, udah pokoknya sapi betina. Nah, itulah kengeyelan Yahudi. Makanya Yahudi itu terkenal kalau berjanji juga dia tidak pernah menepati. Ibu lihat kemarin ada gencatan senjata. Ya, ada gencatan senjata 4 hari. Apa yang dilakukan setelah gencatan senjata? Dia bombardir lagi Palestina. Jadi dia mengadakan gencatan senjata untuk apa? Melakukan ini pemetaannya, prediksi dia. Apa yang harus kita lakukan setelah setelah gencatan senjata? Dia bikin siasat itu. Nah, itu jahatnya Yahudi. Makanya dia nggak akan menang, ya. Oke. Sekarang tadi udah sampai berapa tuh ya? Sekarang? Dia Musa menjawab udah, dan keingatlah ketika kamu membunuh seorang. Nah, jadi untuk apa sapi betina itu dicari? Untuk mengetahui siapa yang membunuh seorang Yahudi. Ada orang Yahudi mati, ditanya nggak ada yang ngaku. Siapa yang membunuh nggak ada yang ngaku. Gitu. Yang ini bilang ini nggak ada yang ngaku. Akhirnya Allah menyuruh menyembelih sapi betina untuk apa? Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu. Jadi orang yang mati itu
Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu, sapi betina yang tadi, tapi bukan dengan badannya. Diambil ekornya, dipukul ke orang yang mati tadi. Orang mati itu hidup dan berkata, yang membunuh saya adalah dia. Gitu. Ya, jadi sebenarnya cuma itu cerita sapi betina tuh. Tapi segitu susahnya karena mereka banyak membantah, banyak bertanya, banyak membantah. Ya kalau kayak kita bilang sok pinter gitu ya. Padahal Allah kan udah lebih pinter. Kalau Allah nyuruh begitu udah enak kan, nggak susah-susah. Nah, ingat nggak waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Kan diperintahkan sholat 50 kali. Ketemu Nabi Musa kan, apa yang diperintahkan kepadamu Muhammad? Sholat 50 kali. Balik kepada Tuhan. Nggak mungkin mampu kamu ngerjakan sehari 50 kali gitu. Umatku aja nggak mampu. Maksudnya umatnya Musa kan gede-gede. Muhammad kan umatnya kecil-kecil. Umurnya juga muda-muda. Musa itu 500 tahun loh Bu. Ibrahim 200 ya. Pokoknya Muhammad paling muda 63 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Jadi kata Musa balik Nabi kan. Turunin lagi 45. Kata Musa bagaimana? Diturunkan jadi 45. Balik lagi. Belum bisa. Masih kebanyakan. Balik lagi Nabi. Turun lagi 40. Sampai akhirnya turun jadi 5. Udah 10 kali bolak-balik. Turun jadi 5 rakaat. Masih disuruh balik sama Musa. Kata Nabi enggak. Malu aku. Minta korting terus. Tapi ternyata memang 5 waktu aja masih banyak yang ninggalin ya Bu ya. Kita juga suka ninggalin ya dulu. Dulu ya Bu ya. Terutama kalau habis menstruasi. Aduh saya kalau ingat gitu takut ya Bu. Takut sama mati. Ntar gimana ini ternyata. Dulu misalnya nih Bu, subuh kita udah kering sebenarnya, udah bisa kita mandi hadas, membersihkan diri dari menstruasi itu, mandi hadas besar. Tapi kita antar aja dah pas johor gitu kan, sehingga kita hilang tuh Bu subuh. Padahal itu wajib, dosa nggak? Dosa. Terus kita mau bilang enggak, itu kan dosa, mah tetap aja dosa Bu. Cuma kalau kita sadar kita itu banyak dosa, mohon ampun sebanyak-banyaknya pada Allah. Selagi nyawa kita masih ada, belum sampai tenggorokan. Ibu tahu Fir'aun itu dulu dia bertobat. Ibu buka surah Yunus, baca ayat 90, 91. Surah Yunus itu surah ke-10 Bu. Ayat 90 sama 91. Sama 91. Betul? Ya. Iya. Iya. Tapi apa kata Allah 92-nya? Langsung. Nah, mengapa baru sekarang kamu beriman? Terus? Iya. Satu lagi Bu, 92-nya Bu. Fir'aun diabadikan? Iya. Iya. Pada waktu hampir tenggelam di Laut Merah, Fir'aun berkata, aku percaya kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah, ngapain baru sekarang percaya sementara nafas sudah di tenggorokan? Dulu kemana aja? Dulu engkau membuat kefasikan kata Allah. Dan apa lagi yang dilakukan Allah? Maka jasadmu aku selamatkan. Fir'aun mati tapi sampai sekarang jasadnya utuh di piramida Mesir. Siapa yang mau lihat mayatnya Fir'aun masih utuh. Kenapa? Sama Allah dijadikan pelajaran buat orang-orang yang datang di kemudian hari. Ini nih yang namanya Fir'aun, yang mengaku dirinya Tuhan, yang punya kekuasaan luar biasa. Nah, apa yang bisa dia lakukan setelah itu? Ada Bu. Dulu pernah didatangkan ke Masjid Istiqlal, saya lupa tahunnya. Wah, ininya panjang Bu, petinya saya datang, tapi peti itu nggak dibuka di situ.
Panjang Bu, karena orang dulu kan tinggi-tinggi. Tapi saya nggak bisa Bu ngelihat wah antri. Akhirnya saya beri mukena aja deh. Jadi jadi gitu ya Bu ya. Jangan sia-siakan waktu. Masih punya waktu, masih bisa bertobat, bertobatlah kepada Allah. 72 dan ingatlah, ya betul. Ketika kamu membunuh Udaya, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu Uda. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Batu itu pada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Nah, itu Bani Israel. Kalau ketemu orang beriman, dia bilang, saya udah beriman. Padahal itu bohong. Kalau ketemu teman-temannya lagi yang sesama setan, ya dia bilang, kami hanya mengolok-olok mereka, mengolok-olok orang muslim. Kata Allah, nanti Allah akan balas olok-olok mereka. Mereka akan sesat. Jadi ibu, pada hakikatnya, kalau kita memperolok-olokan ayat-ayat Allah, adalah kita memperolok-olokan Allah. Berani ibu? Makanya apa yang ada di Al-Quran itu harus kita yakini, harus kita percayai, ya Bu ya. Ini perempuan kan emang agak kadang-kadang sensitif, terlalu sensitif. Mereka bertanya, kenapa sih perempuan harus menstruasi, harus kalau habis melahirkan lama nifasnya, sehingga orang perempuan nggak boleh jadi imam. Enak orang laki bisa jadi imam gitu kan. Terus kenapa sih orang perempuan itu banyak kelemahan sehingga tidak bisa berperang? Laki-laki bisa berperang kata dia dan mati sebagai syahid. Perempuan tidak bisa menjadi syahid. Yang paling banyak lagi, kenapa sih kalau warisan orang laki dapat gede, orang perempuan dapat gede? Bu, saya katakan kita dikasih menstruasi karena memang di dalam rahim kita itu, di dalam perut kita itu ada rahim, tempat menetapnya sperma laki-laki untuk menjadi bahan anak kita. Ya Bu, jadi itu karunia Allah, kebesaran Allah. Makanya perempuan diberi kemudahan. Kan tadi saya udah bilang, orang perempuan yang beriman, dia sholat wajib dengan benar, dia puasa dengan benar, dia berzakat, berhaji, dia bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Laki-laki nggak bisa begitu Bu. Laki-laki yang paling bagus, laki-laki itu sholatnya di masjid berjamaah, itu yang seharusnya. Apakah perempuan dia haruskan enggak Bu. Perempuan nggak diharuskan ke masjid. Terus kenapa sih perempuan nggak boleh berperang? Padahal laki-laki itu enak bisa jadi mati syahid. Perempuan nggak berperang. Kalau dia melahirkan dia mati, dia syahid. Apa bedanya? Terus orang yang datang ke majelis taklim, dia berniat datang ke majelis taklim. Belum sampai majelis taklim, Allah memanggilnya. Umurnya sampai dia meninggal, dia mati syahid. Begitu juga dia keluar dari majelis taklim, dia mau pulang, Allah memanggil dia mati syahid. Enggak harus berperang. Inilah tempat peperangan kita, majelis taklim. Di sini 7.000 malaikat mencatat, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua yang di majelis taklim, dan memohon kepada Allah agar kita semua ini diberi rahmat oleh Allah. Apa enggak enak jadi perempuan? Makanya Allah itu maha adil.
Dia tahu kelebihan dan kelemahan kita. Kelebihan perempuan dan kelemahan perempuan, dia juga tahu tanggung jawab laki-laki itu begitu berat. Karena itu warisan lebih banyak dia. Dia dapat 20 juta misalnya. Kalau dia 20 juta kan perempuan 10 juta ya Bu ya. 20 juta tuh dia buat istri, buat anak-anaknya. Dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Tapi perempuan dapat 10 juta buat dia sendiri. Mau ke mall kayak mau ke apa. Dia mau ngasih lakinya kayak dia enggak dosa deh. Dia enggak ngasih lakinya enggak dosa. Tapi perempuan yang soleha pasti dia tetap meminta pendapat suaminya. Saya dapat 10 juta, kita apa ini mas? Enaknya uang ini, itu yang baik. Tapi kalaupun dia nggak ngomong begitu, dia tidak berdosa. Itu bedanya. Bu, laki-laki menanggung dosa seorang istri. Kalau dia nggak bisa mendidik istrinya, Bu, di akhirat dosa istrinya juga jadi tanggung jawab dia. Tapi istri tidak menanggung dosa suami. Berat tanggung jawab suami itu. Dia sholat hari yang sebagusnya, dia harus berjamaah di masjid. Seharusnya setiap sholat, tapi yang diutamakan adalah subuh, maghrib, isya. Kenapa? Karena zuhur asar mereka kan di kantor, ada yang berdagang. Namun yang paling bagus adalah setiap waktu sholat dia berjamaah di masjid. Jadi jangan suka ngiri, Bu, Allah itu maha adil. Ya, oke, lanjut. 77. Dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini 79-nya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, gue tahu pendeta-pendeta Yahudi begini kerjaannya. Jadi dia menulis kitab itu dengan tangan dia sendiri. Tapi dia bilang ini dari Allah. Dia jual ayat-ayat itu dengan harga yang murah. Dia jadi pendeta, dihormati, disegani. Tapi dia menjual ayat-ayat Allah dengan murah. Karena dibolak-balik. Yang bisa menyenangkan orang dia bikin. Ya, makanya kata Allah, celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Artinya Taurat itu sudah tidak asli lagi karena banyak dirubah oleh pendeta-pendetanya. Dan ini bukan kata siapa-siapa, kata Al-Quran sendiri. Nasrani juga begitu. Injilnya banyak, nanti ada di Ali Imran 78 kalau nggak salah. Ya Bu, jadi yang masih orisinil adalah Al-Quran. Karena janji Allah dalam surah Al-Hijr. Ayat berapa ya? Ayat 9 kalau nggak salah. Nahnu nazzalna wa ma nahnu bihafizin. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Allah berjanji begitu. Surah Al-Hijr kalau nggak salah ayat 9. Surah ke-15 kalau nggak salah ayatnya 9. Ya, ayatnya 9 kalau nggak salah Bu ya. Surahnya surah ke-15. Coba Ibu baca. Nah, itu janji Allah. Makanya berapa kali kan ada yang mau memalsukan ketahuan. Ya, dulu Yusuf Romli namanya. Ketahuan kan Bu, dia dia mengubah Al-Quran. Ditangkap udah sama polisi. Pokoknya siapapun yang mau merubah Al-Quran pasti ketahuan. Karena istimewanya Al-Quran bukan hanya ustadzah, para santri aja hafal sama Al-Quran. Jadi kalau ada yang nggak benar dia tahu. Tapi beda dengan Injil dan Taurat. Para pendetanya aja nggak hafal Bu. Sama isi Taurat seluruhnya tuh, isi Injil seluruhnya dia nggak hafal. Makanya kalau dipalsukan dia nggak tahu. Kan makanya di sini di 78 dikatakan
Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan. Makanya gampang dipalsu. Makanya setelah Al-Quran, Taurat dan Injil tidak dipakai lagi. Karena sudah banyak buatan manusia. Pertama Injil. Nanti kita sampai ke sana ya Bu. Sekarang belum waktunya, kita masih ngupas ini. Nih kata orang Yahudi sama Nasrani ini. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah seperti itu? Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Kok enak banget dia bilang, neraka nggak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Emang neraka punya bapak lo ya. Jadi kadang-kadang mereka nggak masuk akal kata-katanya. Dan ingat ibu, beberapa hari saja. Satu hari di dunia itu 1000 tahun di akhirat. Jadi kalau masuk neraka sehari saja, itu sama aja kita tuh di neraka itu 1000 tahun kalau di dunia. Ibu lihat surah Sajadah ayat berapa ya? Ayat 4 mungkin. Ya, kalau enggak ayat 4, ayat 5. Sajadah itu surah ke-32, Bu. Surah ke-32 ayat 4-nya coba baca dulu. Yang udah ketemu? Ayo. Apa, Bu? Di Arsy. Oh, ayat 5 berarti. Ayat 5-nya, Bu. Nah, ya, kok Yahudi nantangin, Nasrani nantangin? Kami nggak mantepin sehari 2 hari aja. Sehari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Lu di neraka emang enak 1000 tahun. Itu baru sehari, Bu. Nah, kalau selamanya gimana? Makanya jangan suka nantangin Allah. Turuti perintah Allah dan Rasulnya. Manusia berdosa, iya. Manusia itu tempatnya dosa, tempatnya lupa. Maka mohon ampun kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah gampang. Minta ampun, insya Allah diampuni sebelum nafas sampai di tenggorokan. Yang bahaya, dosa sama orang lain. Bu, saya misalnya nyakitin hati ibu. Itu ibu dalam hati sakit sekali hatinya. Terus ibu bilang gini, gak bekal gue maafin itu dia. Terus gimana itu, Bu? Sebenarnya orang yang mengatakan begitu juga rugi, Bu. Kenapa? Karena kalau orang sudah minta maaf, dia maafkan. Saya misalnya berdosa sama Bu Ari. Saya datang Bu Ari, maafin saya tadi saya hilaf. Kata Bu Ari, oh iya Bu, nggak apa-apa gitu. Itu Bu, dia memaafkan saya, Bu Ari maaf, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa dia. Kan untung. Ini kita enggak. Ada orang datang minta maaf, enggak, gue sakit hati, gue nggak bakal maafin lu. Rugi Bu, dosanya dia nggak diampuni sama Allah. Allah itu maha pengampun. Kita ampuni dosa orang lain yang nyakiti saya, yang nyakiti kita, maka Allah akan ngampuni dosa-dosa kita. Untung kan? Jadi jangan suka pendendam, ya. Itu film India tuh, ibu sering nonton film India ya. Urusannya kan dendam aja. Ya, jadi gitu Bu. Nah, sekarang 81. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka juga kekal di dalamnya. Ibu boleh pilih mau surga atau mau neraka, sama-sama kekal Bu. Ya,
Ibu, alhamdulillah biarpun saya datang terlambat, tapi karena ibu mau diajak kerjasama, 2 ain loh selesai dari 61 sampai 81, 20 ayat Bu. Alhamdulillah ya. Makanya kalau terjadi sesuatu itu bukan karena kemauan kita, insya Allah Allah memberi jalan. Asal jangan ini Bu, payah nih Ustazah, gini hari belum datang. Padahal dia juga lagi kebingungan Bu. Balik sana ditutup, balik sini ditutup. Ya Allah, kalau saya mau telat kan saya nggak minta antar, saya naik. Tapi saya udah sebenarnya, pertama saya udah bilang anterin saya pakai motor aja. Tapi si cucu takut kesianan, katanya nenek udah tua gitu kan. Lalu pakai motor, ntar kalau pulang kehujanan gimana? Jadi dia, dilalah. Kita juga nggak tahu di jalan ada gitu. Kalau motor kan bisa Bu nyelip-nyelip. Biarpun jalanan itu ditutup tapi ada jalan sedikit buat motor, dikasih gitu. Nah itu Bu, alhamdulillah keburu Bu ya, 2 ain. Sekarang jam 3 kurang 5 menit. Ibu punya waktu sekitar 7 atau 8 menit untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Silahkan. Karena asar jam berapa ya Bu? Ntar saya lihat dulu. Asarnya jam berapa? Jam berapa? Jam 15 ya. Lewat berapa menit? Nah. Asar jam 15-18 menit ya Bu. Jadi masih ada waktu sekitar 10 menit. Siapa yang mau bertanya boleh. Ya silahkan. Ya, umatnya Musa pada waktu itu ya Bu ya, dikutuk jadi kera yang hina. Tapi ada ahli tafsir yang mengatakan bukan orangnya yang dirubah menjadi kera, tapi kelakuannya, sifatnya seperti kera, serakah. Kera itu kan serakah Bu. Coba aja ibu kasih kacang diambil pakai tangan ini, ibu kasih pisang diambil pakai tangan ini, diambil pakai mulutnya. Ya, gitu. Ada ahli tafsir yang mengatakan seperti itu. Bukan wujudnya manusia dirubah menjadi kera, tapi kelakuannya. Dia serakah, dia tamak. Tapi ada juga ahli tafsir yang mengatakan, iya, memang mereka dirubah menjadi kera yang hina pada waktu itu Bu. Setelah mereka mati enggak. Sampai sekarang tuh bukan keturunan kera lagi. Memang Yahudi pada waktu itu yang membantah agar jangan memancing ikan pada hari Sabtu. Pergilah beribadah, tapi mereka melawan. Nah, mereka itulah yang dirubah menjadi kera yang hina. Ya, nah, nggak mungkin dong Bu, anak keturunannya kan nggak salah. Kan dia yang berbuat, anak keturunannya kan nggak tahu. Jadi yang menjadi kera yang hina adalah yang berbuat salah pada waktu itu. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, bagus itu pertanyaan, jadi kan ibu pinter. Kalau bukan dari ayat yang ini juga yang tadi terangin, nggak apa-apa. Kalau ibu lagi ada pertanyaan yang ingin ibu tanyakan, silahkan. Satu lagi Bu. Mana nih ya, lihat saya. Ya, satu lagi. Yuk kita tutup. Ayo, jangan takut-takut, nggak disuruh bayar, nggak disuruh. Terus kalau salah juga nggak dihukum. Ayo Bu. Ya, satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Kalau sudah, insya Allah apa yang saya berikan, ibu bisa menerimanya dengan baik, ya Bu ya. Dan mudah-mudahan jemaah Al-Hakim akan menjadi pinter-pinter deh. Mudah-mudahan lebih pinter dari saya. Kan saya udah tua ya Bu. Saya udah tua. Mungkin umur saya nggak panjang lagi. Jadi nanti ada yang nerusin Bu. Ibu bisa ngajarin teman-temannya. Bu Ari, Bu siapa lagi nih? Nah kan silahkan gantiin saya kan ngajarin gitu kan ya.
Amin. Ya, saya dulu Bu, terus terang aja, saya terlambat mempelajari Al-Quran. Saya menghafal Al-Quran baru umur 45 tahun. Tapi mungkin karena kita sungguh-sungguh, alhamdulillah, pelan-pelan tapi bisa. Ibu, janji Allah pada surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar itu surah ke-54. Ada 4 janji Allah. 1 di ayat 17. Kedua di ayat 22. Ketiga di ayat 32. Keempat di ayat 40. Allah berjanji siapa yang mempelajari Al-Quran akan diberi kemudahan kepadanya. Silahkan buka surah Al-Qamar ayat yang saya sebut satu tadi. Al-Qamar surah ke-54. Pertama baca ayat 17 coba. Walaqad yassarnal Qur'an. Nah, adakah orang yang mau? Nah, terus ayat 22-nya. Sama Bu bunyinya. Silakan Bu. Nah, terus ayat 32-nya. Sama. Nah. Ya, satu lagi ayat 40. Iya. Sungguh kata Allah, telah kami mudahkan bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran, apakah kamu tidak mengambil pelajaran darinya? Ada 4 loh Bu dalam satu surah. Itu artinya Allah bersungguh-sungguh berjanji kepada kita. Ya, jadi tinggal kita mau enggak belajar, mau enggak mempelajarinya. Tapi mudah-mudahan Ibu akan lebih pintar dari saya Bu ya. Karena saya belajarnya udah tua, Ibu masih muda-muda. Saya dulu belajar bukan belajar Al-Quran sih dari masih kecil ya Bu ya. Artinya menghafal. Saya menghafal. Saya bawa Quran yang satu juz saya bawa ke kantor. Kalau ada ini saya baca, terus saya hafalin gitu. Sampai sekarang saya masih menghafal Bu. Kalau enggak lupa semua. Itulah Al-Quran. Murojaah namanya. Kalau di dalam pesantren disebut murojaah. Mengulang dan mengulang. Saya bukan dari pesantren, tapi saya mau belajar gitu. Ya, jadi ini bekal sedikit dari saya. Mudah-mudahan Ibu mau mempelajari, mau mendengarkan apa kata Al-Quran. Itu bukan kata saya Bu. Kata Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Ari tadi. Bukan kata saya ya. Jadi hafalkan. Al-Muluk itu cuma 30 ayat. Kalau Ibu hafal cuma 5 menit. Ibu bawa dalam sholat itu cuma 5 menit. Ya, tapi mungkin sekarang belum. Hafalin aja terus. Jangan ada perasaan begini Bu. Wah, susah. Nah, kata-kata itu yang membuat Ibu susah. Mintalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah tambahkan aku ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan itu. Ya, mohon kepada Allah. Jadi Bu, ketika saya mau menghafal surah Al-Kahfi, kan panjang-panjang, ayatnya panjang lagi 200 ya Bu. Saya bilang ya Allah panjang amat 200. Terus Bu, terus saya ya Allah ampuni saya, gitu, ampuni aku. Enggak, jangan bilang begitu. Udah baca aja sebisa kita. Baca satu ayat hafal, tambah lagi satu ayat hafal. Akhirnya hafal Bu. Ya, yang tadinya saya pikir juga nggak mungkin, akhirnya hafal. Begitu juga Al-Baqarah, begitu juga Ali Imran. Kalau kita mau, insya Allah, walaupun memang Bu, nanti dalam perjalanan ada tuh Bu yang lupa ayat tengah-tengah atau biasanya. Itu biasa Bu, makanya ada murojaah, kita ulang lagi. Gitu. Jadi Al-Quran itu adalah ketekunan dan kesabaran kita. Insya Allah semua bisa. Ya Bu, saya mohon maaf ya atas segala kekurangan saya. Kita tutup dengan doa kafarat majlis.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.